Haleluya, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu keluarga besar GPDI LCHDI Magelang. Kita kembali berjumpa dalam Renungan 79 hari ini. Tentu saja kita akan kembali dengan hati yang terbuka untuk kembali menerima firman Tuhan. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Kita terus bergerak, terus berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini. Tetap dengan 365 hari yang mengubahkan. Hari ini bacaan kita sampai pada Mazmur 111. Saya membaca di ayat yang keempat. Mazmur 111 ayat yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Puji Tuhan, saya memberikan tema dalam renungan hari ini, tanda kasih. Observasinya, perkiraan penulisan dalam Mazmur 111 ini adalah perkiraannya setelah kembali dari pembuangan di Babel. Isi penulisannya adalah mengingat kembali perbuatan ajaib Tuhan dalam sejarah hidup umat Israel. Mari kita sama-sama menginterpretasi bacaan kita hari ini. Dalam setiap peristiwa perjalanan bangsa Israel meninggalkan sejarah, meninggalkan kisah-kisah yang tidak mudah dilupakan. Seperti kita yang ada di akhir zaman ini, ketika kita membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, bagaimanakah perjalanan bangsa Israel ini dipenuhi dengan kisah-kisah yang luar biasa. Bagaimana perjalanannya yang disertai oleh Tuhan Allah. Nah, jauh sebelum umat Israel ini masuk ke dalam pembuangan di Babel, banyak sekali mengalami kisah-kisah yang luar biasa, pertolongan Tuhan yang luar biasa, keajaiban-keajaiban yang memelihara kehidupan mereka. Namun, bangsa Israel ini berulang kali melanggar perjanjian Allah. Mereka seringkali melanggar hukum-hukum Allah, tidak mau taat dengan firman atau perintah-perintah Allah. Sehingga pembuangan ke negeri Babel itu merupakan bentuk pendisiplinan Tuhan bagi umat-umat Israel, seolah-olah memaksa umat-umat Israel supaya mereka merenungkan dosa-dosa mereka dan kembali ke jalannya Tuhan. Karena mereka seringkali mengabaikan banyak kesempatan untuk bertobat pada waktu sebelumnya, untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Dan dalam Mazmur 111 ini merupakan tulisan kemungkinan besar yang diperkirakan adalah seseorang yang penulisnya itu yang masih hidup pada zaman pembuangan Babel. Ya, nah karena itu tidak dituliskan secara jelas siapa penulis dari Mazmur 111 ini. Nah, namun dalam tulisan ini kembali mengingat apa yang dituliskannya itu adalah mengingat bagaimana tentang perbuatan-perbuatan ajaib yang sudah dilakukan Tuhan sebelumnya. Sampai mereka umat-umat Israel itu mengalami pembuangan di Babel. Ya, namun sebelumnya itu banyak sekali peristiwa-peristiwa keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan bagi umat-umat Israel. Ada banyak tanda kasih yang Tuhan kerjakan bagi umat-umat Israel pada waktu itu. Apa tanda kasih Tuhan yang dituliskan di dalam Mazmur 111 ini? Yang saya catat adalah yang pertama itu tanda kasih Tuhan bisa berupa berkat. Di ayat yang kelima, berkat itu apa? Tuhan memberikan rezeki yang cukup. Itu dituliskan di ayat yang kelima. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Tanda kasih Tuhan memberikan berkat, memberikan rezeki. Itu yang dituliskan oleh pemazmur, di mana umat-umat Israel itu mereka tidak berkekurangan. Tuhan menyediakan rezekinya.
Tuhan menyediakan berkat-Nya bagi mereka sebagai bentuk rasa perhatian Tuhan, dan juga perjanjian Tuhan itu tidak dilupakannya bagi umat-umat-Nya. Yang kedua adalah yang dituliskan di situ berupa mujizat. Mengapa penulis menuliskan tentang keajaiban-keajaiban yang dilakukan Tuhan? Itu adalah merupakan sebuah bentuk dari tanda kasih Tuhan. Karena manusia tidak berdaya, manusia itu tidak dapat melakukan segala sesuatu dengan jalannya sendiri, dengan caranya sendiri ya. Tetapi Tuhan sanggup melakukan mujizat dengan keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Itu dituliskan di ayat 2a dan ayat 4a demikian. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, dijadikannya peringatan ya. Kalau di ayat yang kedua A besar perbuatan-perbuatan Tuhan, di ayat 4a perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Kalau kita boleh merenungkan, mengingat betapa besar kasih-Nya Tuhan, ada keajaiban-keajaiban, mujizat yang Tuhan kerjakan, itu sebagai sebuah peringatan, tandanya bahwa Tuhan itu tidak meninggalkan kita, tandanya bahwa Tuhan itu tidak mengabaikan kita. Tetapi waktu kita berseru, waktu kita berdoa, Dia sanggup melakukan keajaibannya untuk menyatakan kebesaran dan kedahsyatan Tuhan. Maka Tuhan itu sanggup melakukan keajaibannya supaya umat-umat yang menerima keajaiban Tuhan itu menjadikan itu sebagai sebuah peringatan betapa besar kasih-Nya Tuhan bagi umat-umat-Nya. Yang ketiga itu adalah berupa peringatan. Peringatan itu bisa sebuah teguran ya, itu di ayat yang ke-7 ya. Jadi orang percaya harus hidup dalam kebenaran dan keadilan seperti Tuhan. Itu sebabnya apabila manusia itu tidak hidup dalam kebenaran, tidak hidup dalam kekudusan, maka Tuhan itu akan memperingatkan. Tuhan akan menegur. Peringatan Tuhan berupa teguran. Mungkin awalnya adalah teguran yang halus. Kalau misalnya manusia itu tidak mendengarkan teguran Tuhan, maka Tuhan juga bisa memberikan peringatan berupa hajaran. Karena apa? Di ayat yang ke-7 itu adalah perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. Allah itu adalah kebenaran, Allah itu juga keadilan. Jadi siapapun yang berbuat salah, dengan keadilannya Tuhan pasti akan menegur. Tuhan pasti akan memberikan peringatan. Ya, kebenaran, orang-orang yang berusaha atau berjalan dalam kebenaran, mereka pun akan diteguhkan oleh Tuhan. Akan ditegur jika tidak taat pada perintah Tuhan, dan juga akan didisiplinkan oleh Tuhan apabila manusia itu melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Jadi tanda kasih Tuhan ini bukan hanya semata-mata waktu kita berdoa, Tuhan berkati saya, Tuhan saya perlu pertolongan Tuhan, lalu Tuhan memberikan pertolongan, lalu Tuhan memberikan rezeki. Bukan hanya itu saja, tetapi tanda kasih Tuhan itu juga adalah merupakan ada kalanya pendisiplinan, ada kalanya juga adalah teguran. Selain ada mujizat, keajaiban, pertolongan, doa kita yang dijawab, diberikan rezeki atau berkat, perlindungan ya. Selain dari itu semua, Tuhan juga menunjukkan kasih-Nya. Waktu kita berbuat salah, waktu kita berbuat dosa, kita juga akan mengalami pendisiplinan daripada Tuhan. Karena Tuhan tidak mau kita tetap tinggal dalam pelanggaran-pelanggaran kita atau di dalam dosa-dosa kita. Itu sebabnya pendisiplinan, teguran itu juga adalah merupakan salah satu bentuk tanda kasih dari Tuhan. Aplikasi bagi kita apa Bapak Ibu? Yang pertama yang saya catat adalah bersyukur akan kasih Tuhan. Kalau Tuhan menunjukkan kasih-Nya dengan tanda-tanda yang luar biasa. Di ayat 1 pemazmur menuliskan, haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati artinya adalah seluruh kehidupan kita, hati yang murni, hati yang tulus, itu kita persembahkan kepada Tuhan dengan sukacita. Setiap teguran Tuhan, setiap
berkat-berkat Tuhan yang dilimpahkan kepada kita, kita terima dengan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kedua yang saya catat adalah memuliakan Tuhan. Ya, ayat 4 bagian B, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Itu sebabnya Bapak Ibu bahwa waktu kita menjadikan segala peristiwa sebuah peringatan, sebuah tanda dari kasih-Nya Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita, mari kita mengaplikasikannya dengan bersyukur buat peringatan Tuhan, bersyukur buat berkat Tuhan. Itu sebabnya kita mau terus memuliakan Tuhan. Apapun cara Tuhan, kita percaya caranya adalah cara yang terbaik. Rancangannya adalah rancangan yang terbaik untuk menunjukkan tanda kasih-Nya kepada kita, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita, kiranya apa yang kita renungkan dalam renungan hari ini, kita terus mengingat tanda kasih Tuhan yang besar, bahwa yang tidak bisa kita lupakan, tanda kasih-Nya adalah pengorbanannya di atas kayu salib. Kita di dunia ini menikmati tanda kasih Tuhan dengan pertolongannya, berkatnya, perlindungannya. Tetapi tanda kasih yang kekal bagi kita adalah pengorbanannya di atas kayu salib yang membawa kita untuk terima kekekalan dari Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya Bapak Ibu terima berkat Tuhan dalam mendengarkan renungan hari ini. Dan terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu diberkati melalui penyampaian renungan firman Tuhan hari ini, kemudian Bapak Ibu ingin menyampaikan kesaksian atau pokok-pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 27420088. Mari kita terus bertumbuh bersama sampai mencapai kesempurnaan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita terima firman Tuhan ini dengan berdoa. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang terus mengingatkan kami, mengingat akan kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami, sehingga kami menyadari tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Berkati kami dengan kekuatan dari Tuhan, biarlah kami terus terhubung dengan Tuhan melalui persekutuan kami dengan Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan yang kami renungkan setiap harinya. Berkati umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang, untuk terus mengingat cinta kasih daripada Tuhan. Terima kasih, kiranya kami umat-umat-Mu diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah. Terpujilah nama-Mu. Kami terima firman Tuhan dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.